Malam itu, aku harus membiarkan jendelaku terbuka dan bahkan kipas angin menyala. Tapi tetap saja aku berkeringat. Tirai-tirai berhembus angin dan pada satu titik aku berbalik untuk mencoba dan menemukan titik angin di bantal. Aku harus membuka mata sesaat dan sesuatu melintasi ruangan itu. Aku mengabaikannya dan kembali tidur, mengira itu hanya Gordon. Tetapi setelah beberapa saat, aku merasa bahwa ada seseorang di ruangan itu. Alih-alih berteriak yang sebenarnya ingin aku lakukan, aku menyelinap di bawah selimut untuk mencoba menyembunyikan diri. Setelah beberapa menit, aku perlu menghirup udara, dan itu terdengar seperti ruangannya sudah aman. Aku mengintip dari sudut selimutku dan di sudut kamarku. Tepat di dekat jendela terbuka, ada sesosok bertopeng. Dia hanya berdiri di sana menatapku dengan tangan bersedekap. Ya ampun, mengapa aku membiarkan jendelaku terbuka? Kakek tinggal di antah berantah, tetapi disitulah film-film horor dimulai. Aku sangat bodoh. Bahkan sebelum aku bisa menahan diri, aku menjerit. Aku perlu kakek untuk bangun. Aku harus memperingatkannya sebelum orang ini menyakitinya. Ada laporan berita baru-baru ini tentang kejahatan misterius. Bagaimana jika kita yang berikutnya? Aku menjerit dan menjerit. Dan saat berikutnya aku mendengar kakekku berlari ke kamarku dan menyalakan lampu. "Orla, suara apa itu?" katanya. "Ada seseorang di rumah, Kek. Dia berdiri di sini mengawasiku. Panggil polisi, cepat!" Aku menjerit. Kakek tampak kesal, sepertinya dia bahkan tidak peduli. Aku mulai menangis, aku sangat takut. Dan aku merasa itu semua salahku karena membiarkan jendela terbuka. Setelah aku memohon kakek untuk memeriksa seluruh rumah, dia melakukannya. Dan kemudian meyakinkanku bahwa tidak ada seorang pun yang mengintai di dalam bayang-bayang. Dan bahwa aku mungkin hanya mengalami mimpi buruk. Dia kemudian mengatakan kepadaku bahwa aku seharusnya tidak makan terlalu banyak keju sebelum tidur. Apakah aku tidak tahu bahwa keju memberi orang mimpi buruk? Dia mengolok-olokku. Bagaimana dia bisa bercanda di saat seperti ini? Aku tidak tidur sedikit pun malam itu. Aku duduk tegak di tempat tidur dan menggerakkan laci-laci di pintu. Tak seorang pun masuk ke kamarku lagi. Aku merasa sangat gemetar pada hari berikutnya. Dan setiap kali aku mendengar suara, aku melompat. Malam berikutnya aku memastikan aku mengunci pintu dan semua jendela. Dan aku memeriksa setiap kamar dan lemari di rumah sebelum naik ke tempat tidur. Aku bahkan melirik ke bawah tempat tidur untuk memastikan dia tidak bersembunyi di sana. Aku menjadi sangat paranoid. Begitu aku yakin tidak ada yang akan melompat ke arahku, aku pergi tidur. Tentu saja aku bangun karena aku banyak keringat. Aku menolak untuk tidur dengan kipas angin, karena aku tidak dapat mendengar si pembunuh menyelinap di kamarku. Dan tidak mungkin aku membuka jendela. Aku menendang selimutku dan ketika aku mengusap keringat dari alisku, aku membeku. Dia ada di sana lagi. Aku bersumpah dia ada di sana. Jika aku tidak begitu takut, aku akan bangun menarik tirai dan meninju dia. Aku bisa melihatnya berdiri di balik tirai. Dia ada di sana. Aku memutuskan hanya ada satu hal untuk itu. Aku melompat keluar dari tempat tidurku secepat mungkin, berlari keluar kamar dan beralih langsung ke telepon. Aku memanggil polisi dan memberitahu mereka untuk sampai di sini secepat mungkin. Kemudian aku berlari ke kamar kakek. Dia sudah bangun dan berjalan ke arahku bertanya, "Apa yang salah?" Ketika aku mengatakan kepadanya, dia tampak bingung. Dia mengatakan bahwa aku harus tegar dan berhenti menjadi anak nakal. Aku mengatakan kepadanya bahwa polisi sedang dalam perjalanan yang membuatnya merasa sangat kesal. Tapi aku tidak bisa hanya berdiri di rumah. Bagaimana jika si pembunuh sampai pada kita sebelum polisi menangkapnya? Polisi tiba dengan sangat cepat. Mereka memeriksa setiap sudut rumah dan tidak menemukan apapun. Kakek bahkan tidak memperhatikan apa yang mereka katakan. Itu aneh. Dia membiarkanku tinggal di kamarnya malam itu dan aku berani bersumpah aku melihatnya tersenyum ketika dia tidur. Aku tidak benar-benar ingin datang ke kakek untuk musim panas ini. Ibu mengatakan kepadaku bahwa akan baik bagi kakek untuk memiliki teman dan dia berjanji akan membawaku bermain ski saat Natal jika aku melakukan ini untuknya. Ya, dia benar-benar berhutang padaku sekarang. Betapa bersalahnya perasaannya jika sesuatu terjadi pada saya di sini. Jujur, kakek tinggal di tengah-tengah antah berantah. Seperti bahkan tidak ada wifi dan kadang-kadang aku bahkan tidak bisa mendapatkan sinyal telepon. Ngomong-ngomong, beberapa malam berikutnya aku semakin parah. Aku bisa bersumpah bahwa aku melihat orang bertopeng menyeramkan itu seperti 4 atau 5 kali. Tapi aku pura-pura tidur sampai itu hilang begitu saja. Aku terus menggertakkan gigiku dalam tidurku. Aku mengirim SMS kepada ibu untuk bertanya apakah aku bisa pulang. Dan dia menjawab, "Hanya 1 minggu lagi sayang. Ayolah, tidak mungkin seburuk itu." Kalau saja dia tahu. Kakek sepertinya tidak tertekan sekalipun. Dia bahkan kadang-kadang membiarkan pintu tidak terkunci seperti tidak ada yang terjadi. Aku hanya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ibu datang dan menjemputku. Aku tidak ingin kakek tinggal di sana sendirian.
Itu tidak aman. Dan polisi kembali pada kami, mengatakan bahwa kakek satu-satunya orang yang tinggal di sini. Ini sangat aneh. Malam sebelum ibu datang menjemputku, kami melihat berita. Ada pembunuhan lain yang berjarak 20 mil dari rumah kakek. Aku merasa sangat takut. Malam tanpa bisa tidur lainnya, dan itu terjadi lagi. Aku tidak bercanda, tapi kali ini ketika aku kembali dari kamar mandi, seseorang bertopeng berlari menuju kamarku dan terlihat mencoba untuk masuk. Tapi dia melihat langsung ke arahku, panik. Aku berlari sekuat tenaga menyusuri lorong untuk mengejarnya. Tapi dia sudah menghilang. Aku memeriksa setiap ruangan dan aku tidak dapat menemukannya. Siapa pembunuh ini? Dia bisa menghilang begitu saja. Beberapa menit kemudian aku menemukan kakekku setengah terbangun di atas tempat tidurnya. Dia bertanya, "Kegaduhan apa tadi itu?" Kali ini dia sangat kesal. Alih-alih menghentikan omong kosong ini, aku meng-SMS ibuku untuk datang menjemputku besok atau aku akan pulang sendiri menggunakan bus. Aku ingin segera keluar dari sana. Kakekku hanya kembali tidur seakan-akan tidak ada yang terjadi. Itu membuatku sangat marah. Itu seperti dia sama sekali tidak peduli. Aku duduk di sofa sepanjang malam sampai matahari terbit dan hanya kemudian aku tertidur. Saat aku bangun, ibuku sudah berdiri di sampingku dan belum pernah di hidupku aku merasa sangat bahagia untuk melihatnya. Aku menceritakan padanya semua yang terjadi. Dia khawatir. Dia meminta kakekku untuk ikut dengan kami. Tidak mungkin, semua ini konyol. Di waktu itu, aku dengan serius menanyakan kakek kesehatan mentalnya. Aku benci sikap keras kepalanya untuk tinggal di sana sendirian. Tapi ibu bilang kami harus segera pergi sebelum terkena macet, dan kami akan mengunjunginya di akhir minggu lagi. Dia terlihat senang melihatku pergi. Aku tidak tahu mengapa. Dan sebelum pergi, dia berkata, "Sampai jumpa Orla, kita banyak bersenang-senang kan?" Ya benar, apanya yang senang-senang dengan bangun dan menemukan orang bertopeng yang bersembunyi di ruanganmu? Kami telah berjalan 10 mil ketika aku sadar aku melupakan ponselku. Aku nyaris tidak menyentuhnya dalam beberapa minggu karena tidak ada wifi ataupun internet. Tapi sekarang, aku menuju pada dunia yang sebenarnya. Aku tak sabar mengejar ketinggalan. Tidak mungkin aku akan menunggu sampai kunjungan berikutnya. Ibu tentu tidak mau putar balik. Tapi aku bilang dia berhutang padaku, dan dia tidak bisa membantahnya. Jadi kami berputar dan kembali ke rumah kakekku. "Kakek, aku melupakan ponselku." Aku memanggilnya sambil berjalan menuju kamarku. Tapi sebelum dia menjawab, hal yang sama terjadi lagi. Orang bertopeng muncul. Dia berdiri tepat di depanku dan memblokir jalanku. "Hei!" Aku berteriak kepadanya. Dan kemudian aku mulai berteriak untuk ibuku. Di mana kakekku sekarang? Karena siang hari aku dapat melihat topengnya dengan jelas. Dan itu topeng Batman. Dia juga memakai jubah hitam. Ini aneh. Ibu datang berlari masuk ke dalam rumah dan berteriak saat melihat pria yang berdiri di sana. Dia mengambil vas kaca dan berniat melemparkan itu padanya. Tapi tiba-tiba pria itu membuka topengnya. Ibu menjatuhkan vas itu dan vasnya hancur berkeping-keping. Dan aku hanya berdiri di sana dengan melongo. "Kakek, kamu sedang bermain apa?" kataku dengan terkejut. Aku tidak bisa mempercayainya. Kenapa dia berpakaian seperti Batman? Tunggu, apa itu berarti selama ini kakekku yang menyelinap ke dalam kamarku pada malam hari? Tapi kenapa bahkan polisi saja kita libatkan? Wah, ini gila. "Ayah, sebaiknya kamu punya penjelasan yang bagus untuk ini," kata ibuku. Menggetarkan giginya, dia tampak terkejut melihat kami. Tapi kemudian dia menajamkan tatapannya dan menjadi sangat marah. "Jangan menyerah begitu saja. Hari ini hal yang mustahil. Mengapa kalian kembali? Tolong tinggalkan aku sendirian. Aku suka sendirian." Dan aku bilang ini pada ibumu ratusan kali, tapi tidak ada yang mendengarkanku. Semuanya hanya berpikir mereka tahu yang lebih baik. Tebak apa? Kamu tidak berimajinasi tentang semua itu, karena itu adalah aku. Aku mencoba menakutimu, tapi itu terlalu lama. Aku benar-benar sangat terkejut. Kakekku sendiri adalah orang yang menakutiku. Tapi lebih lagi, kakekku benar-benar terobsesi dengan karakter Batman. Lalu dia menarik lantainya dan ada tangga yang menuju ke bawah. Aku sangat yakin kakekku ini gila secara mental. Sekarang, kalian tak akan percaya apa yang kami temukan di bawah sana. Dari lantai sampai langit-langit tertutup dengan memorabilia Batman. Tidak ada sepersegi dinding pun yang tidak tertutup poster Batman. Tapi ini tidak masuk akal. "Kakek, aku tidak mengerti," kataku. "Dengar, aku sudah tua dan aku punya caraku sendiri untuk menghibur diriku. Semua orang mengkritikku karenanya. Itulah mengapa aku suka menyimpannya sendiri dan tetap menyendiri." Ibu dan aku hanya menatapnya.
Aku tidak tahu apakah aku harus tertawa atau menangis. Aku sangat ketakutan pada pembunuh berantai itu. Aku takut pembunuh itu akan datang untuk membunuh kami dan selama itu hanya kakekku yang berpura-pura menjadi Batman. Setelah melihat betapa marahnya aku, dia berkata bahwa dia menyesal dan ini tidak akan terjadi lagi. Dan mungkin ini waktu baginya untuk pensiun dari peran ini. Jadi, oke, dia benar-benar masih berpikir bahwa dia adalah Batman. Well, sejujurnya dia tidak bersungguh-sungguh saat dia meminta maaf. Tapi aku tidak marah padanya. Maksudku, dia sudah sangat tua dan jelas dia tampak sudah kehilangannya. Akhirnya kami harus berkonsultasi dengannya untuk mengambil tindakan. Beruntungnya dia setuju setelah banyak meyakinkan inilah waktunya untuk pindah ke panti jompo. Well, mungkin aku berbohong dengan mengatakan padanya dia akan menemui superhero lainnya di sana.